Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, para hadirin dan hadirat jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita hadir di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masih ada dalam pembahasan Kitabun Nikah, dan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan atau sub pembahasan dari pembahasan pernikahan-pernikahan yang dilarang, ya. Sebelum membahas sesuai flyernya hak suami istri, ya. Baik. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu nikah-nikah yang rusak, yaitu nikah khusyghar, kemudian nikahul muhallil, dan yang ketiga adalah nikahul mut'ah. Nikah syighar, nikah muhallil, dan nikah mut'ah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang al-aqdu alal mar'ati wa fi niyati az-zawji talaquha. Akad, mengakad nikah seorang wanita, menikahi seorang wanita, sementara pada niatnya sang suami itu adalah niat menceraikannya, ya. Jadi dia sembunyikan niatnya, dia nikahi dengan nikah sah dengan wali dan seterusnya, tapi dia dalam hatinya itu niat nanti tak cerai. Misal seseorang safar, ada tugas bekerja di Indonesia misalkan begitu, ya, 5 tahun misalnya semacam itu. Dia nggak bawa istri dari negerinya, lalu di sini dia melamar seorang perempuan, dinikahi. Dalam hatinya niat, engkau lagi 5 tahun aku mulai tak cerai, ya gitu, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu ta'ala. Ada seperti itu? Karena dibahas ada kan gitu, ya. Jadi apakah dikatakan nikah mut'ah? Enggak. Kenapa? Karena tidak disebutkan di akad. Enggak disebutkan di akad. Tapi nikah model seperti ini, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu ta'ala, justru banci. Napa banci? Dudu wong lanang. Kalau nikah mut'ah ini jantan, malahan begitu kan gitu, ya. Tak nikah untuk berapa lama disebutkan di awal. Kalau ini menipu perempuan, menipu keluarga perempuan, namanya khida'ah, penipuan, wal ghish, ya, seperti itu. Terlepas dari hukum loh, ya, terlepas dari hukum pernikahannya seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi itu adalah khida'ah, itu adalah penipuan, ya, itu penipuan dan kezaliman, menipu istri, menzalimi istri,
dan seterusnya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dan wa malil zalimin min ansar. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Karena Allah Maha tahu tentang isi hatinya dan seterusnya. Taib, qala asy-Syaikh Sayyid Sabiq fi Fiqh Sunnah. Berkata Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, ittafaqal fuqaha'u ala anna man tazawwaja imra'atan duna an yastarita tawqita wa fi niyati an yutalliqaha ba'da zaman. Sepakat para ulama bahwasanya seorang yang dia menikahi seorang perempuan tanpa memberikan syarat penetapan waktu, kayak mut'ah ya seminggu, sebulan atau setahun nggak disebutkan ya. Sementara di dalam niatnya itu adalah niat untuk menceraikannya setelah masa waktu tertentu yang dia niatkan, au ba'da inqidha'i hajatihi fil baladi alladhi wa muqimun bihi, atau setelah selesainya hajat keperluannya di negeri yang dia tinggal di dalamnya, fazawaju sahihun, maka pernikahan itu sah. Bicara masalah hukum, hukumnya sah. Kalau masalah hukum pernikahannya sah, hukum akad nikahnya sah. Taib, wa khalafa al-Auza'i fa'tabaru zawaja mut'ah. Sementara Imam al-Auza'i menolaknya, menyelisih pendapat ini, dan beliau berpendapat bahwasanya pernikahan itu dianggap pernikahan mut'ah, sama dengan mut'ah, kata Imam al-Auza'i. Qala asy-Syaikh Rashid Ridha, berkata berikutnya Syekh Rashid Ridha ta'liqan ala hadza fi tafsiril Manar, dalam rangka memberikan komentar akan hal ini dalam tafsir Manar, hadza, perkara ini, wa inna tashdida ulama'i salafi wal khalafi fi man'il mut'ati, sesungguhnya sikap keras para ulama salaf dan khalaf dalam pelarangan nikah mut'ah, ya ketadiman an nikahi biniyati talak, maka itu pun mengandung makna larangan nikah dengan niat talak, gitu ya. Karena nikah dengan niat mut'ah itu jantan. Kita bicara nikahnya salah gitu ya, fasid, rusak kan begitu ya. Cuman dari awal dia tidak mendolimi perempuan. Dari awal dia tidak mendolimi perempuan. Tapi kalau nikah ini dari awal dia mendolimi perempuan. Perempuan itu ditipu begitu. Ya. Jadi kalau mut'ah saja dilarang, maka nikah dengan niat talak juga dilarang. Ya. Namun bedanya nikah mut'ah itu dilarang dan zina namanya. Gitu ya, namanya zina. Tapi kalau ini nikahnya sah tapi dia berdosa, beda ya, beda konsekuensi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, nikahnya sah ya, tapi dia berdosa karena menipu. Ya, man ghassana fa laysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Dan nikah ini nikah penipuan, dia menipu keluarga perempuan. Ya. Wa in kana al-fuqaha yaqulun, sekalipun para ulama ahli fikih mereka berkata inna aqdan nikah yakunu sahihan, akan nikahnya itu sah idza nawaz zauju atau qita, jika suami meniatkan pembatasan waktu niatnya, walam yastaritu fi sighatil aqdi, dan tidak diberikan syarat dalam sighat akad nikah, nikahnya sah. Bisa dipahami di sini? Kalau masalah hukum nikahnya apa sah, tapi dia terancam dengan dosa-dosa tentang penipuan. Ya, cukuplah hadis Nabi, laisa minna man ghasyana fa laisa minna, siapa yang menipu kami dia bukan termasuk golongan kami. Ini kabirah, dosa besar ya. Walakin akan tapi kitmanu iyahu yu'addu khida'an wa ghishan. Ini akan tapi penyembunyian dia terhadap niatnya itu adalah penipuan. Ya, itu adalah penipuan, nipu, ya, tipu daya, memperdaya dan menipu. Wa huwa ajdaru bil butlani min al aqdi alladhi yashtaritu fihi tawqitu alladhi yakunu bi taradi baina zawji wal mar'ati wa waliha. Ya, dan lebih layak lagi dikatakan itu pernikahan yang batil. Ya, lebih layak dikatakan pernikahan yang batil daripada akad yang di dalamnya disyaratkan tauqid.
Yang taukid penetapan waktu itu nikah sehari, 2 hari, 5 hari, seminggu, sebulan itu ya. Itu ada tarodi, saling ridho antara suami, istri dan walinya. Yang gitu ya. Kalau yang ada saling ridho penetapan waktu antara suami, istri dan walinya itu saja dilarang, kan gitu ya, diharamkan, maka tentunya yang tidak ada saling ridho, ini lebih layak untuk dilarang. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Wala yakunu fi minal mafsadah illa al-abath bi hadhihi rabita al-azimah, ya. Dan kerusakannya, tidak ada kerusakan padanya melainkan penyia-nyiaan. Ya, dia telah melakukan kesia-siaan, main-main begitu ya, dengan ikatan yang agung ini yang Allah Subhanahu wa taala menyebut pernikahan itu mitsaqan ghalidhan, ya, ikatan yang kuat, kan begitu ya, perjanjian yang kuat. Allati ya'dhamu rawabidil basyariyah, yang ini merupakan apa? Seagung-agungnya tali ikatan manusia. Ya, ini tali ikatan suami istri disebut mitsaqan ghalidhan. Dia semena-mena, semau-maunya, ya. Dia menikahi seorang perempuan kemudian dengan niat nanti tak ceraikan, setelah hajatku di negeri ini selesai aku pulang tak cerai. Ya, ini namanya main-main dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, mempermainkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Lalu apalagi wa itharut tanaqqul fi marati'i syahwat baina dzawaqin wa dzawaqat, gitu ya. Ini juga nama sekali rahmani rahmakumullahu taala, satu ya, permainan-permainan, ya, yang kemudian hanya sekedar untuk memuaskan syahwat di antara orang-orang yang ingin merasakan kenikmatan baik dari golongan kaum laki-laki maupun perempuan. Wa ma yatarattabu ala dzalika minal munkarat, demikian juga kemungkaran-kemungkaran yang berikutnya yang barangkali akan terjadi setelah hal ini. Ditinggal istrinya sekian rupa, kemudian nggak diurus, nggak dikasih nggak dikasih nafkah, ya. Atau mungkin dia pamitan kepada istrinya sih, aku tak safar ke negeriku sebentar, sampai di sana dikirimi SMS kamu tak cerai. Ya, kezaliman, subhanallah. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mempermainkan pernikahan. Ya, ini permainan di dalam pernikahan. Dan dia telah melakukan satu dosa besar. Kemudian kata mu'alif di sini wa ma la yushtaratu fihi dzalik yakunu ala ihtimali ala dzalika ghisyan wa khidaan, dan apa yang tidak disyaratkan padanya, ya, itu mencakup ghisyan wa khidaan, penipuan dan tipu daya. Ya, tatarattabu alaihi mafasidu ukhra, yang kemudian ada kerusakan-kerusakan yang lain berupa apa? Minal adawati, ya, berupa permusuhan wal baghdha, dan juga kebencian, ya, permusuhan dan kebencian. Wa dhahabi thiqah, lalu hilangnya kepercayaan, hatta bisadiqina, hingga kepada orang-orang jujur, alladzina yuriduna bizawaji haqiqatahu, yang mereka ingin untuk menikah dengan hakiki. Begitu ada kejadian seperti itu, dinikahi lalu ditinggal, ada lagi yang kemudian datang melamar, jangan-jangan kamu koyok DE, kan gitu ya. Akhirnya apa? Hilang thiqah, kepercayaan, ya. Jadi akhirnya dihantam roto begitu ya. Kebiak uyah akhirnya, kan gitu ya. Gambelak-belak malah tersandung-sandung, dikira seperti mereka yang melakukannya. Maka wahwa ihsanu kullin minaz zawjaini lil akhar, maka pelarangan itu merupakan bentuk penjagaan bagi masing-masing suami, pasangan suami istri bagi yang lain. Wa ikhlasuhu lahu, ya, dan pemurniannya untuknya. Wa tawanuhuma ala ta'sisi baitin salihin min buyutil ummah, dan tolong menolongnya keduanya untuk mendirikan rumah yang saleh min buyutil ummah, dari rumah-rumahnya
umatnya kaum muslimin. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Qultu, ku katakan, kata Syekh Abdul Azim Badawi, wa yu'ayyidu madzhaba ilaihi Syekh Rasyid Ridho, dan yang menguatkan apa yang jadi pendapatnya Syekh Rasyid Ridho tentang pelarangan nikah ini, yaitu athar Umar bin Nafi, athar Umar bin Nafi an-Nabi, dari bapaknya, annahu qal, bahwasanya dia berkata, ja'a rajulun ila bani Umar, berkata seorang lelaki kepada Ibnu Umar, fasa'alahu an rajulin talaqa imra'atahu thalathan, dia bertanya tentang seorang laki-laki yang dia menceraikan istrinya talak 3. Fatazawwaja akhun lahu, lalu saudaranya suami yang menceraikan istri talak 3 itu menikahi istrinya, min ghairi mu'amaratin minhu, tanpa ada mu'amarah di antara keduanya, tidak melakukan konspirasi ya di antara keduanya, tidak janjian. Jadi dia hanya kasihan melihat saudaranya tidak ngomong dinikahi, lalu dia niat untuk nanti setelah tak nikahi tak cerai biar bisa kembali kepada saudaranya. Liyuhillaha li akhihi, agar menjadi halal bagi saudaranya. Hal tahillu lil awal, apakah wanita itu halal bagi yang pertama? Qala la, tidak halal. Tidak halal. Ya, dengan niat seperti itu tidak halal. Sekalipun dohirnya apa? Dohirnya sah. Kan gitu ya, tidak ada yang tahu. Suami istri yang pertama tadi itu yang sudah talak 3 tidak tahu sama sekali, namun nikahnya fasid ya, tidak halal ya. Tatkala kemudian tahu langsung fasah ya, dipisah ya, tidak halal. Nikah yang telah dilakukan itu tidak halal dilakukan ya. Tapi selagi tidak tahu misalkan begitu ya, yang nanggung ya ini, dia nanggung dosa zina keduanya. Ya, sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. La, kata Umar ya, atau kata Ibnu Umar, illa nikahu rahbah, kecuali nikah suka sama suka. Kunna nu'addu hadza sifahan ala ahdi Rasulillah, kita menganggapnya ini zina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dia menikahi istri kakaknya gitu ya, yang telah ditalak 3, zina, karena niatnya niat menceraikannya gitu ya, dihukumi zina karena tidak halal. Kemudian tatkala dia cerai misalkan, lalu dinikahi, dia kembali kepada suaminya yang pertama, maka itu zina ya, tidak halal. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, ini dibawakan oleh mu'alif di sini untuk menjadi dalil tidak halalnya nikah dengan niat talak, tidak halalnya nikah dengan niat untuk menceraikannya, tidak halal. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Bisa dipahami insyaallah? Paham? Jadi amal nol ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang ini bahas al-huququz zaujiyah. Nah, baru sekarang hak suami istri. Hak suami istri. Al-huququz zaujiyah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-usratu, rumah tangga, hiyal labinatul ula fil mujtama. Ia adalah batu bata yang pertama dalam masyarakat. Ya, ini pondasinya masyarakat itu rumah tangga, masing-masing individu ya. Idza salahat salahal mujtama'u kulluhu, kalau rumah tangga masing-masing anggota masyarakat itu baik, maka masyarakat itu juga jadi baik ya, karena pondasinya baik maka bangunannya baik ya. Kalau rumah tangga masing-masing orang itu baik, maka masyarakat itu jadi baik ya. Misalkan satu RT seperti itu ya, masing-masing rumah tangga anggota RT itu semuanya saleh salihah, maka jelas satu RT itu baik. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala, karena kesolehan individu itu akan berpengaruh kepada kesolehan masyarakat. Kesolehan individu berpengaruh kepada kesolehan masyarakat ya, karena biar bagaimanapun pergaulan gitu ya, apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan saling mempengaruhi. Sama sekali rahmani rahmatullah taala. Jadi tidak bisa kita bayangkan misalkan ya, ada satu
apa namanya kampung misalkan begitu ya, Masya Allah ya semuanya baik, semuanya baik, ahli sholat, ahli ngaji gitu ya, maka kita tidak akan pernah mendengarkan di kampung itu apa perkara-perkara yang mungkar. Kita tidak akan melihat perkara-perkara yang mungkar, tidak akan berbicara perkara-perkara yang mungkar, tidak akan bertindak tanduk dan perilaku yang mungkar. Maka masyarakat seperti itu masyarakat seperti apa? Masyarakat yang soleh, yang baik. Diawali dari mana? Rumah tangga masing-masingnya, gitu ya. Makanya kan perintahnya Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu yang paling apa? Yang paling rendah di dalam masyarakat, individu dan rumah tangganya. Wa idza fasadat fasadal mujtama'u kullu, kalau rumah tangga itu rusak maka masyarakat semuanya akan jadi rusak ya. Kalau masing-masing rumah tangga tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan larangan dan perintah, enggak diperhatikan semua, ya sudah masyarakat itu rusak semua ya. Kemungkaran akan terlihat seperti hal yang biasa ya, terlihat seperti hal biasa. Ngomong sak ngomong, waduh ya, keri kan gitu ya, kita mendengar gitu ya, ngomong sak ngomong diisi dengan umpatan, tindak tanduk perilaku wes tidak terkontrol dan seterusnya. Maka satu rumah tangga rusak ya, diikuti rumah tangga berikutnya, sudah masyarakat jadi rusak. Lidha, oleh karena itulah aulal Islam wal usrata inayatan kibiratan. Islam itu memberikan perhatian yang utama, perhatian yang besar kepada rumah tangga. Wa faradalaha ma yakfulu salamata wa sa'adatah, dan mewajibkan untuk rumah tangga itu apa yang bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaannya. Diatur di dalam Islam bagaimana seseorang itu hidup berumah tangga. Ya, diatur dalam Islam, karena rumah tangga itu isinya adalah suami, istri dan anak, maka masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Nah, itu diatur di dalam Islam, diberikan arahan, diberikan rambu-rambu di dalam Islam. Rambu-rambu ini jangan dilanggar, karena dengan tidak melanggar rambu-rambu yang diatur di dalam Islam, ya sama halnya dengan kita di mana, di ruas jalan raya itu ada rambu-rambunya. Kalau dilanggar terjadi apa? Mungkin terjadi kecelakaan, bisa jadi terjadi kecelakaan ya, perkara-perkara yang tidak disukai. Tapi kalau kita tidak melanggar rambu-rambu jalan, maka biidznillah lancar ya, tidak ada terjadi perkara yang tidak disukai. Pun demikian dalam rumah tangga ada rambu-rambunya. Kalau rambu-rambu itu ditaati, maka yang ada adalah kebahagiaan, insya Allah, yang ada adalah ketentraman, yang ada adalah kedamaian. Sekalipun badai mesti saja akan menerpa. Tidak ada rumah tangga tidak ada badai, betul? Ono, ayo semuanya ini ono sing gak kena badai dalam rumah tangganya, ayo. Ada, tidak mungkin gitu ya. Ada ujian ya. Cuman kemudian kalau rumah tangga itu tertata dengan rapi, badai bisa dilalui ya, badai pasti berlalu, kan ngono lagune ya, badai pasti berlalu ya. Tidak akan terus ada badai, akan berlalu. Nah, berlalunya badai itu tergantung orang yang terkena badai, apakah dia menghadapinya dengan ketakwaan atau keterputusasaan, menghadapinya dengan ilmu atau kebodohan. Nah, ini beda nanti hasil akhirnya. Sama sekalian rahmani rahimakumullah taala. Baik. Ya, hancurnya rumah tangga diantaranya adalah karena apa? Kebodohan. Hancurnya rumah tangga diantaranya karena apa? Kebodohan, kejahilan, keterputusasaan, ketergesaan dan seterusnya. Akibatnya rumah tangganya hancur. Ya. Baik. Yang berikutnya, fa'tabara al-Islamu al-usrata muassasatan taqumu ala syirkatin bainatsnain. Islam itu menganggap rumah tangga ya, itu adalah satu muassasah. Sebagai satu muassasah. Muassasah itu organisasi atau yayasan begitu ya, tempat berkumpulnya orang. Tetapi tidak banyak orang, ala syirkatin bainatsnain, persekutuan di antara dua orang, persekutuan di antara dua pihak, suami istri. Kita tidak mengatakan di antara dua orang, suami istri, bisa istrinya istri satu, istri dua, istri tiga
Ya, jadi bainas isnain, di antara dua pihak, pihak suami dan pihak istri. Al-mas'ulul awal fiha ar-rajul. Harus kita perhatikan, yang paling bertanggung jawab pertama adalah suami. Jadi apapun modelnya rumah tangga itu, ada apapun dalam rumah tangga itu, ada kekeliruan apapun dalam rumah tangga itu, yang bertanggung jawab siapa? Suami. Ada kesalahan pada istri, ada kesalahan pada anak, ada kesalahan pada dirinya sendiri, yang bertanggung jawab suami. Gitu ya. Istrinya pore, mulai jaluk mulai, yang bertanggung jawab siapa? Suami. Anak daplek, yang bertanggung jawab suami. Ya, ini yang harus kita pahami, wahai para suami. Ya, apapun kejadian yang ada dalam rumah tangga sekarang, apa yang kita alami, misalkan apapun bentuknya, mbok seneng, mbok susah, mbok senep, yang tanggung jawab siapa? Suami. Yang bertanggung jawab suami, bukan istri. Gitu ya. Apapun kejadian apa saja sudah dalam rumah tangga itu, yang tanggung jawab suami. Jadi para suami harus merenung masalah seperti ini. Tatkala kita merasakan ada permasalahan dalam rumah tangga, pertama kali dia batin, aku yang tanggung jawab. Gitu ya. Dan aku yang harus menyelesaikan. Dan aku yang harus menanggung akibatnya. Begitu, sama sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Ya, al-mas'ulul awal fiha ar-rajul. Ya, yang bertanggung jawab pertama kali adalah laki-laki. Ada seorang laki-laki, seorang suami misalkan datang curhat mengeluhkan istrinya. Istriku begini. Jawabannya padahal gampang, kembalinya kepada dirinya sendiri, kamu suaminya. Kan gitu ya. Gimana cara kamu menyelesaikannya? Ya, kamu adalah suaminya. Kamu yang bertanggung jawab. Kalau kamu anggap misalkan istrimu salah ini, kamu lebih salah lagi. Ya, karena kamu yang bertanggung jawab, al-mas'ulul awal. Ya. Jadi ar-rajul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki ini yang mimpin, ngurus. Kata-kata qawwam bukan sekedar mimpin gitu ya. Jangan jadikan ayat ini kemudian seorang suami lalu gumede di ngarepe istrinya, ar-rijalu qawwam. Karena tahu kamu maksudnya qawwam. Bukannya sekedar mimpin maksudnya ngongkon ngono ah. Merintah sana, merintah sini, ngongkon sana, ngongkon, bukan begitu. Qawwam itu ngurus semuanya. Gak sekedar merintah, gak sekedar menyuruh, tapi ngurus semuanya. Semua dari awal sampai akhir, yang besar maupun yang kecil, itu qawwam namanya. Ya, ada masalah apapun dalam rumah tangga, rijal qawwam, dia yang ngurus, dia yang mimpin, begitu ya. Ya, jangan kemudian banyak di rumah tangga dibebankan kepada istrinya. Qawwamuna 'alan nisa, mereka itu ngurus, mimpin ya kaum wanita, para istri. Karena sebab apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena sebab apa yang Allah berikan keutamaan sebagian mereka pada sebagian yang lainnya. Ya. Karena laki-laki diberikan kemampuan lebih dari perempuan. Kemampuan apa? Yang pertama fisik lebih kuat daripada perempuan. Yang kedua apa? Mental gitu ya. Ya kalau dikatakan apakah ada laki-laki baperan? Oh iya, tapi perempuan wah nemen. Nah, misalkan semacam itu ya. Jadi dari sisi mental, dari sisi pikiran, ya. Karena perempuan itu setengahnya laki-laki, perempuan setengahnya laki-laki. Ya, Mbak sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi karena kelebihan yang dia berikan, kelebihan fisiknya, kelebihan mentalnya, ya, kekuatan nalar, mikir jangka panjangnya, gitu ya.
sing sumbune rotok dawa titik kan gitu ya, timbang perempuan ya. Kalau laki-laki lebih mengedepankan akalnya, perempuan lebih mengedepankan perasaannya. Nah seperti itulah, yaitu bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Lebih dari itu, wa bima anfaqu min amwalihim. Nah ini dengan nafkah yang mereka berikan kepada mereka ini juga, dan ini menjadi senjata, dan ini menjadi poin yang hendaknya para laki-laki itu memperhatikan masalah ini. Karena terjadinya banyak perceraian itu diantaranya kadang-kadang sebabnya adalah wanita yang tidak butuh laki-laki, karena dia merasa bisa menafkahi dirinya sendiri. Wis pegat-pegatan aku iso urip, pegat-pegatan aku iso golek mangan dhewe. Nah ini yang menjadikan banyak terjadi perceraian ya. Dan kaum laki-laki harus memahami masalah ini ya. Bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab nafkah yang mereka berikan kepada mereka dari harta-harta mereka. Ini yang menjadi kelebihan laki-laki. Kalau ini tidak ada pada dirinya, dia memiliki celah dan cacat untuk tidak ditaati oleh istri. Betul nak? Ya, kalau dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka ini menjadi celah. Celah apa? Tidak taatnya istri kepada dia. Ini celah. Ya jamaah sekalian rahimani rahimahullah taala ya. Jadi dua hal itu. Laki-laki tidak bisa mimpin, kemudian tidak ngasih nafkah. Wis, ngapain coba? Laki-laki suami tidak iso mimpin, juga nggak iso ngasih nafkah, tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Masalah apa dia melarikan diri ya, terus ya. Lalu istrinya suruh taat. Nah, ini susah seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Fasalihatu, maka wanita-wanita yang salihah, qanitatun, adalah wanita-wanita yang taat, hafizatun lil ghaibi, menjaga kehormatannya pada saat suaminya tidak ada, bima hafizallah, dengan apa yang Allah menjaganya ya. Jadi di sini al-mas'ulul awal ar-rijal ya, yang bertanggung jawab pertama adalah kaum laki-laki. Yang berikutnya, wa ja'alal islamu likullin minasyarikaini ala sahibi huquqan. Islam telah jadikan bagi masing-masing sekutu ini, dua pihak yang bersekutu ini suami istri, masing-masing memiliki hak. Takfulu bi adaiha istiqrara hadil muassasah ya. Dengan menunaikan hak itu, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya, akan bisa menjamin apa? Kekokohan muassasah ini ya, apa yang telah dibangun ini, organisasi rumah tangga ini itu akan terjaga, akan teguh kalau masing-masing memberikan hak masing-masing ya, memberikan hak masing-masing. Wastimrariyati hadhihi syarikah ya, dan keberlangsungan terus perusahaan ini, maksud perusahaan organisasi ini adalah rumah tangga. Wa hatha kullan minasyarikaini an yu'addiya ma'alih, dan menganjurkan kepada masing-masing dari dua pihak suami istri ini untuk menunaikan kewajibannya. Ini yang pertama gitu ya, masing-masing itu punya kesadaran sendiri untuk menunaikan kewajibannya, bukan kesadaran nuntut hak. Itu salah. Jangan punya kesadaran menuntut hak, tapi punya kesadaran menunaikan kewajiban. Apabila perlu, punya kesadaran menunaikan kewajiban dan menutup mata dari haknya. Bisa dipahami di sini? Ya. Jadi dia punya kesadaran untuk menunaikan kewajiban dan menutup mata dari haknya yang barangkali belum terpenuhi. Ini akan jalan rumah tangga itu, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menunaikan hak pasangan kita dengan sempurna. Betul? Tidak ada seorang pun di antara kita yang mendapatkan hak kita dari pasangan kita dengan sempurna. Betul? Betul. Tidak bisa. Karena masing-masing dari kita tidak ada yang sempurna.
Kita tidak bisa memberikan hak istri kita dengan sempurna, kita tidak bisa menunaikan kewajiban kita dengan sempurna, istri pun demikian. Maka yang penting kita punya kesadaran menjalankan kewajiban kita semaksimal mungkin, lalu menutup mata dari hak yang barangkali kita belum menerimanya. Itu akan jalan rumah tangga. Tapi kalau seseorang terbalik, aku tidak akan menunaikan kewajibanku sebelum mendapatkan hak, selesai urusan wes. Yang terjadi perceraian seperti itu. Gak kuat orang hidup bersama dengan orang model kayak begini ya. Dia hanya menuntut hak, kalau punya hak, sudah haknya dapat baru kasih kewajiban, tidak akan jalan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik. Kemudian berikutnya waan yaghuddu tarafa. Lah ini tadi saya sampaikan. Dan hendaknya dia memejamkan mata, menundukkan pandangan amma yahdutsu min taksirin, dari perkara yang terjadi dari kelalaian, mungkin ketelodoran atau kekurangan fi huquqihi, dalam hak-haknya ahyanan, kadang-kadang begitu, agar rumah tangga berjalan dengan baik gitu ya. Masing-masing di antara kita, masing-masing di antara pasangan suami istri menjalankan haknya, kewajibannya, tunaikan kewajibannya semaksimal mungkin sesuai dengan batas kemampuan yang Allah berikan kepadanya, lalu memejamkan pandangan dari hak yang barangkali belum tertunaikan. Seperti itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, maka akan berjalan dengan baik satu rumah tangga. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, hakul mar'ati 'ala rajul. Sekarang hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah jadikan, ciptakan untuk kalian, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azwajan, pasangan. Ini dalil laki-laki tidak boleh menikahi perempuan jin ya. Karena bukan min anfusikum, pun sebaliknya ya, karena bukan min anfusikum, bukan dari diri-diri kalian sendiri. Itu khurafat, itu rabi bangsa jin wala ya, itu semua pembodohan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri ya, azwajan, pasangan suami istri, litaskunu ilaiha, agar kalian damai tentram kepadanya. Wa ja'ala, dan Allah jadikan bainakum, di antara kalian, mawaddatan wa rahmah, kasih sayang ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda kekuasaan Allah, jadikan suami istri itu ada pada diri mereka dengan akad nikah, hubungan rumah tangga mereka, keseharian mereka akan ada ketentraman dan kedamaian, dan Allah jadikan di antara mereka mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu hanya akan ada pada pernikahan ya. Cinta yang sebenarnya, kasih sayang sebenarnya itu akan ada setelah pernikahan. Kalau belum pernikahan, ada cinta monyet, nah, bukan cinta sebenarnya ya. Cinta yang tumbuh saat setelah pernikahan itu cinta yang murni. Kenapa? Karena dia mencintai apa adanya, ero coba jeru. Sementara anak-anak muda zaman sekarang, mereka pacaran itu cinta gombal, hanya menunjukkan apa yang baik-baik saja kepada siapa? Pacarnya kan gitu ya. Dan itu muharram. Begitu rabi ditakdirkan ternyata ada nikah, gelewedek kan gitu ya. Yang biar ditutupi sekarang nggak bisa, sudah suami istri apa bisa dia menutupi aibnya? Bisa nggak? Bisa nggak menutupi kekurangan dia? Nggak bisa, sudah ya. Aslinya ya apa? Muring-muringan ya muring-muring, nggak sabar ya nggak sabar, ternyata pemarah ya pemarah, kasar ya kasar, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi sifat aslinya akan keluar. Tidak akan mungkin dia bisa menutupi sifat aslinya
ya dari teman hidupnya, tidak bisa. Ya, kalau menutupi sifat aslinya dari teman-teman di luar bisa, gitu ya, menutupi. Tapi dari istri tidak bisa, sama sekalian. Rahimani rahimakumullah taala. Seseorang misalkan menutupi sifat aslinya dari koleganya, misalkan begitu ya, dari koneksinya bisa, tapi tidak bisa dari istri. Ya, kadang ada orang, masya Allah, ya, kalau berkomunikasi dengan orang luar baik, tutur katanya sopan, begitu komunikasi sama istrinya kasar, gitu ya, dan seterusnya. Aslinya muncul, ya, watak aslinya keluar. Kita lanjutkan. Fama yujadu minal mawaddati warahmah baina zawjaini, maka apa yang ditemukan rasa kasih sayang, mawaddah warahmah di antara dua pasang suami istri itu la yakadu yujad bainasnain, hampir-hampir tidak bisa ditemukan dalam dua orang. Karena apa? Hubungan keduanya itu hubungan yang sangat sangat rekat, kan begitu ya. Bahkan mungkin cinta kasih suami istri melebihi cinta kasih ibu dan anak. Betul? Betul nggak? Sing dibojo. Kan gitu ya, kedekatannya kan gitu ya, karena ya, suami istri sudah lebih dekat, kan begitu ya, lebih dekat antara orang tua dengan anak. Betul mana? Ya sudah suami istri lebih dekat lagi, gitu ya. Karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua dan anak itu dilakukan oleh siapa? Suami istri. Ya, seperti itu. Wallahu subhanahu, sementara Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu lil azwaji dawamal mawaddah warahmah. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu senang bagi suami istri itu, gitu ya, apa, keberlangsungan mawaddah warahmah itu terus ada pada diri mereka. Walidhalika, karena itulah syar'a lahum minal huquqi, Allah syariatkan untuk mereka bagian dari hak-hak ma yahfadhu ada'uhu al mawaddata warahmah, di mana menunaikan hak-hak itu akan melanggengkan, menjaga mawaddah warahmah, minan nafadi awid dhiyai, daripada hilang dan tersia-siakannya. Ya, jadi kalau menunaikan hak masing-masing, bukan menuntut hak tapi menunaikan hak, maka kita harus tahu hak istri itu apa, tunaikan semuanya. Istri pun harus tahu haknya suami apa, tunaikan semuanya. Masing-masing menunaikan hak pasangannya, selesai. Gitu ya, tidak ada satu permasalahan menjadi besar dalam rumah tangga. Tapi kalau masing-masing tidak tahu haknya masing-masing, perkara yang kecil jadi besar, tidak akan selesai. Ya. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri itu mereka memiliki hak semisal dengan kewajiban mereka dengan yang ma'ruf. Ini kaidah yang sangat besar, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, kaidah yang sangat besar. Kata mu'allif, perhatikan, hadil kalimat ini ala ijaziyah, di atas ringkasnya kalimat ini, jama'at ma la yu'adda bitafsil, mengumpulkan perkara yang tidak bisa ditunaikan dengan rincian. Ini kalimat besar, tidak bisa dirinci. Illa fi sifrin kebir, kecuali pada nol besar, ya, lingkaran yang sangat besar, luas kata-kata ini. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, para istri punya hak semisal dengan kewajibannya. Misalkan istri punya kewajiban apapun, maka dia punya hak semisal kewajiban tersebut. Contoh misalkan istri tidak boleh nolak suami, betul? Istri wajib melayani suami, tidak boleh nolak, dalam keadaan apapun dipanggil harus datang, maka dia punya hak yang semisal. Napa? Semisal napa? Ya, kok angel ngomongnya ya? Iya. Dalam hal itu ya, dalam hal ranjang gitu ya. Istri tidak boleh nolak, dia wajib melayani suami dalam keadaan apapun, maka dia punya hak yang semisal. Kalau kemudian dia yang minta, ya apa?
Suami harus gitu ya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Misalkan ini, istri tatkala suami berkata kepada istrinya, "Dek, tolong men keno kopi, Dek." Istri wajib nggak? Wajib. Maka dia juga punya hak dibikinkan kopi oleh suaminya. Kan begitu? Betul? Iya, begitu. Apapun sudah, dia punya hak ya untuk suami memperlakukannya dengan yang semisal. Ojo kadek ngongkon tok tapi gak tahu nggak bojone. Karena dia punya hak yang semisal. Tapi bedanya istri tidak boleh merintah suaminya. Ya, kan begitu ya. Nah, iya, bahasanya kan begitu. Kalau bahasa suami itu merintah. Kalau bahasa istri jangan merintah. Karena merintah kepada suami itu garis merah ya. Karena kadang-kadang suami akan muncul sifat kepemimpinannya. Nah, itu jangan dilanggar. Cuma beda cara saja. Makanya Allah mengatakan begini, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak semisal kewajibannya. Suami harus paham ini. Ini juga harus paham. Ya. Suami punya hak untuk memerintah. Istri tidak. Cuman suami harus paham, istriku punya hak sebagaimana dia berkewajiban menunaikan perintahku. Maka dia punya hak, aku tunaikan sendiri perintahku untuk dia. Paham maksud di sini? Ya. Ini apa namanya? Masing-masing di antara kita harus memahami. Makanya kata mu'alif di sini ya, ini kalimat dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan satu kaidah yang besar, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka memiliki hak semisal dengan kewajiban. Ingat, semisal. Cuman bahasanya kan berbeda. Bahasanya berbeda. Bagaimana caranya seorang istri itu meminta hak kepada suaminya, itu beda ya dengan suami terhadap istrinya. Ya, kata mu'alif di sini, faya qaidatun kulliyatun natiqatun bi annal mar'ata musawiyatun lirrajul. Ini kaidah yang agung yang berbicara bahwasanya wanita itu punya hak yang musawiyah. Musawi itu apa? Sejajar, sama, lirrajul bagi laki-laki, bagi suami, fi jami'il huquq, dalam segala hak punya hak yang sama, dalam segala hak. Cuman illa amran wahidan, satu perkara saja yang mengungguli istri. Abbarallahu ta'ala biqauli, Allah ungkapkan hal itu dengan firman-Nya, walir rijali alaihinna darajah. Para suami memiliki satu derajat di atas mereka. Harus dipahami. Ya memang haknya sama, mereka punya hak semisal dengan kewajibannya. Cuman harus paham, suami itu di atas mereka. Makanya kau oleh ngelama. Itu saja. Itu saja jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tidak boleh ngelama kepada suaminya. Ya, karena suaminya Allah memberikan derajat di atasnya. Ya, namanya derajat di atasnya berarti dia ada di bawah. Gitu ya. Kalau di bawah itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, secara verbalnya misalkan begitu ya, suami dia bisa merintah istrinya begini. Istri tidak bisa, namanya di atas. Cuman minta tolong kan gitu ya, pakai bahasa yang baik, yang halus, ya, seperti itulah ya. Suami pun demikian, ojo mentang-mentang apa jenenge punya hak untuk merintah lalu merintahnya sakarepe, itu pun demikian, enggak juga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nabi mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang terbaik kepada keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Sebaik-baik suri tauladan sebagai seorang suami Rasulullah
Sultan yang terbaik di seorang pemimpin Rasulullah, semuanya ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam profesi apapun ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk kepada beliau. Kemudian berikutnya, waqad ahala fi ma'rifati ma lahunna wa ma alaihinna 'alal ma'ruf bainan nas, ya. Wa mu'asyaratihim wa mu'amalatihim fi ahlihim. Wa ma yajri alaihi 'urfun nasi huwa tabi'un li syara'ihim wa aqaidihim wa adabihim wa adadihim. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi waqad ahala fi ma'rifati, ya, di dalam mengetahui apa yang menjadi hak mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka, itu alal ma'ruf, itu sesuai dengan apa yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf bainan nas, di antara manusia, wa mu'asyaratihim, dan juga pergaulan mereka, wa mu'amalatihim, dan hubungan, ya, mereka fi ahlihim, dalam keluarga mereka, itu dengan cara yang ma'ruf. Kadang ma'ruf sesuai dengan uruf, kebiasaan, atau ma'ruf secara syar'i, ya. Wa ma yajri alaihi urfun nas, dan apa yang berlaku padanya uruf, kebiasaan manusia, wa tabi'un li syara'ihi, maka itu juga mengikuti syariat mereka, karena al-'ada muhakkamah, kebiasaan itu jadi hukum, kebiasaan yang tidak menjadi syariat maka itu jadi hukum, ya. Wa qaidihim, dan keyakinan mereka, wa adabim, adab mereka, wa adatihim, dan juga kebiasaan mereka, ya jemaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kemudian kata mu'alif, fahadil jumlatu, maka kalimat ini, ya, kalimat ini tu'ti, memberikan ar-rajula, kepada seorang lelaki, mizanan, tolak ukur, timbangan, yazinu bi muamalatu, yang dengannya dia akan menimbang perilaku dia, muamalah dia, li zauji, kepada istrinya, fi jami'i syu'uni, dalam segala urusan wal ahwal, dan segala kondisi. Jadi ada tolak ukurnya, ya. Jadi tolak ukurnya adalah apa? Uruf, kebiasaan, kemudian syariat, ya. Ya, dua hal itu tidak bisa dipisah, ya. Dua hal itu tidak bisa dipisah. Uruf yang tidak menjadi syariat, dan syariat itu sendiri, atau syariat kemudian uruf yang tidak bertentangan dengan syariat. Fa idza hamma bi mutalabatiha bi amrin minal umur, jika dia ingin berniat untuk memintanya dengan satu perkara dari perkara-perkara, maka tadzakkara, dia harus ingat. Jadi kalau seorang suami itu ingin menuntut haknya, minta haknya, ya, dari istrinya, maka dia harus ingat annahu yajibu alaihi mithluh, ya, dia harus ingat bahwasannya wajib baginya untuk melakukan yang semisalnya, ya, biizaihi, ya. Waliyada qala Ibnu Abbas, oleh karena itulah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni, sesungguhnya aku, la atazayyanu limraati, aku benar-benar berhias untuk istriku, kama tatazayyanu li, sebagaimana dia berhias untukku, gitu, ya. Jadi istrinya selalu berhias kepada dia, selalu tampil cantik dan seterusnya, maka suami harus tahu bahwasanya istrinya punya hak agar suami juga selalu tampil menawan, gitu, ya, di hadapan siapa? Istrinya. Tatkala dia selalu berharap, ya, mewajibkan istrinya untuk selalu wangi, maka dia harus paham sendiri, tidak perlu disuruh sama istrinya, dia harus paham sendiri bahwa istrinya juga punya hak untuk mencium aroma wangi dari dirinya. Artinya di sini apa? Istri, apa namanya, suami itu punya hak untuk memerintah istrinya, punya hak untuk memerintah istrinya, ya, meminta kepada istrinya, maka dia harus sadar sendiri, dia harus bisa menunaikan haknya istri semisal dengan kewajibannya. Mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Misalkan di rumah
Sing biasa kora-kora sapa? Hah? Istri misalkan. Dia punya kewajiban untuk mengatur dan mengurusi rumah. Suami harus mikir juga, istriku punya hak untuk aku melakukan semisal apa yang dilakukan oleh istri. Paham di sini ya? Jadi istri punya hak, aku sebagai suami melakukan semisal yang dilakukan oleh istri. Kalau istri kora-kora gitu ya, maka suami harus paham, istri punya hak agar aku kora-kora untuknya. Ya, kalau istri nyuci, maka suami harus paham bahwasanya istri punya hak agar aku nyuci untuknya. Nah, terus seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga hal ini menghilangkan ananiyah, sikap keakuan di dalam diri seorang suami. Hal ini mengajarkan di suami ini apa? Rendah hati, tawadhu kepada istrinya, seperti itu. Ya, sehingga hilang dari dirinya sifat sombong, selalu dikembalikan kepada dirinya, ya, sebagaimana istrinya punya kewajiban ini untuk suaminya, maka suaminya paham, tahu bahwasanya istrinya punya hak aku memperlakukan dia seperti dia memperlakukan aku. Ya, punya hak untuk melakukan sesuatu untukku, gitu ya. Dia punya hak untuk aku perlakukan sesuatu untuknya sebagaimana dia melakukan sesuatu untukku. Seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Bisa dipahami di sini ya? Jadi itu yang harus kita ingat, kaidahnya yang luas. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak semisal dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Semisal dengan kewajibannya. Contoh misalkan suami dia sering memberikan nafkah kepada orang tuanya sendiri. Betul? Kita memberi orang tua kita sendiri dan seterusnya. Maka dia harus paham, istriku punya hak semisal itu. Maka dia juga menjaga perasaan istri, juga dia berikan kepada istrinya. Ini tolong berikan kepada bapak ibumu. Begitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, kalau masing-masing paham ini, kira-kira rumah tangga enak nggak jalannya? Enak. Ya, rumah tangga enak. Ya, istri tahu kewajiban dia, suami tawadhu di hadapan istrinya. Gitu ya, karena dia paham tidak ada satu kewajiban apapun yang wajib ditunaikan oleh istriku melainkan dia punya hak aku melakukan yang semisalnya. Ya, dia punya hak aku melakukan yang semisalnya tanpa diminta, tanpa disuruh. Seperti Ibnu Abbas tadi dan mengatakan, sungguh aku benar-benar berhias untuk istriku sebagaimana dia berhias untukku. Apakah istrinya minta kepada Ibnu Abbas, ayo berhias, oh aku harus berhias? Enggak, gitu ya. Tapi kalau misalkan istri nuntut suami, ayo aku wis ngene sampean kudu melok ngene. Wah, itu naik itu suami. Apa nih? Emosinya enggak oleh, itu garis merah. Itu jangan dilanggar. Itu akan muncul sikap apa jenenge kepimpinannya, gitu ya. Karena kan di antara apa sikap seorang laki-laki kan anti disuruh. Betul nggak kan? Anti disuruh. Ya, sebenarnya kan gitu ya. Ada perasaan seperti itu, disuruh sama istri atau disuruh sama bawahan gitu ya. Beda dengan dimintai tolong. Kenapa? Karena ada itu fitrahnya demikian, keluar nanti. Ya. Makanya cukup dengan sadar sendiri atau dengan sindiran. Istri yang cerdas itu tidak nyuruh tapi nyindir sing halus gitu ya. Loh, gak podo Pak. Gitu ya, pakai bahasa yang halus gitu. Makanya kan istri itu main perasaan. Nah, perasaannya digunakan untuk mengungkapkannya dengan perasaannya. Suami kan tidak main perasaan, main akal kan begitu ya, tidak main perasaan. Nanti kan
saling melengkapi. Baik, kita lanjutkan. Fal muslim, maka seorang muslim al-haqqu yang benar, ya'tarifu bima li zaujati alaihi minal huquq, dia mengakui hak-hak ya yang menjadi haknya istrinya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walahunna mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf, tadi sudah kita jelaskan. Wa kama qala Nabi, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innalakum ala nisaikum haqqan, sesungguhnya kalian punya hak yang wajib ditunaikan oleh istri-istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqan, dan istri-istri kalian punya hak yang wajib kalian tunaikan. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Namun ini diikat dengan ayat tadi itu. Perhatikan, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini harus jadi pegangan para suami kita semuanya. Yang di depan saya ini semuanya. Saya sendiri juga. Ya, ini kaidah besar ini. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, bagi mereka punya hak semisal dengan kewajiban. Apapun yang menjadi kewajiban kita, kita punya hak untuk memberikan kewajiban itu untuk mereka. Ya, contohnya tadi tulis gampangannya, ya, kita menyuruh istri tolong dek gak enak kopi, ya, maka dia punya hak untuk kita istri suami buatkan kopi untuknya. Itu contoh gampang segitu wis, ya, itu contoh sederhana begitu ya. Mau kan oke ini dik tak enak kopi tanpa disuruh. No? Curiga. Waduh, aja-aja njaluk bojo maneh iki ngono ta. Amen. Baik. Itu contoh sederhana seperti itu. Kemudian kembangkanlah dalam kehidupan masing-masing, dan kita tahulah. Ya, kembangkan dalam kehidupan. Karena masing-masing di antara kita punya kehidupan yang berbeda kan gitu ya. Kehidupan yang berbeda. Ya, sikap yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, itu kembangkan ya semuanya. Ya terutama dalam hal ini tatkala di luar, tatkala safar itu biasanya sing ngladeni sing wedok napa sing lanang? Lek safar. Sing lanang. Oh wis gitu ya. Lek safar wis dadi ratu gitu ya, para istri. Betul? Tapi bangane mereka seneng dijak tulin gitu ya. Oh dadi ratu soalnya. Baik, kita lanjutkan. Wal muslimul wa'i, maka seorang muslim yang paham, yuhawilu daiman, berupaya selalu, an yu'addiya li zauji haqqaha, menunaikan haknya istrinya, ghairu nadhirin fi haqqihi, tanpa melihat kepada haknya apakah sudah ditunaikan atau belum. Ini orang yang paham, orang yang cerdas, suami yang paham, suami yang cerdas. Dia tunaikan hak istrinya tanpa dia memperhatikan apakah haknya ditunaikan oleh istrinya atau tidak, ya. Istaufahu amla, apakah dia telah menuntutnya sempurna atau belum. Li'annahu harisun ala dawamil mawaddah warahmah bainahuma. Kenapa? Karena dia yang berupaya keras untuk melanggengkan rasa kasih sayang cinta di antara keduanya. Tadi itu, biar bagaimanapun suami di awal nopo kawam. Ojo diartinya pemimpin terus lah. Ini salah paham itu gitu ya. Kawam itu maknanya bukan sekedar mimpin, yang maknanya ngongkon gitu ya. Kawam itu ngurus, semuanya diurus, itu maksudnya. Ya, ngurusi masalah apa saja, pokoknya dia yang tanggung jawab pertama. Ya, makanya di sini seorang suami itu lebih ditekankan untuk banyak ngalahnya daripada istri, ya, banyak ngalah, karena dia pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ar-rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun ra'iyati. Seorang suami pemimpin di keluarganya, ingat, pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya. Apapun yang terjadi dalam rumah tangganya, dia tanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kama annahu harisun ala tauqitil fursah ala syaitan alladhi yuharrisu bainahuma
liyatafarraqa. Sebagaimana suami ini apa? Berupaya keras gitu ya, untuk menghilangkan kesempatan bagi setan ya, untuk memisahkan di antara keduanya. Ya, tanggung jawab siapa? Suami. Ini harus kita pahami semuanya. Kalau sampai terjadi misalkan apa, perpisahan, perceraian, percekcokan dan seterusnya, itu yang paling bertanggung jawab suami. Ya, suami dulu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya apa, ada perselisihan nanti di akhirat, ya jelas ada perselisihan. Al-akhila yaumidzin ba'dhum li ba'din adu. Orang yang saling mengasihi, saling mencintai nanti akan jadi musuh, kecuali yang bertakwa. Maka yang paling pertama kali akan diminta pertanggungjawaban siapa? Suami. Ojo enak-enak gitu ya. Ya, kita kaum laki-laki yang pertama kali apa? Bertanggung jawab. Taib. Wis setengah songo ya. Ya napa dilanjut ta mari. Durung nyentuh sik mukadimah nih ya. Ini sik mukadimah. Saya mau khotimah nih si Anda. Mana tadi yang pertama mana? Wamin babi ad-dinun nasihah, dan termasuk dari bagian bab ad-dinun nasihah, agama dan nasihat. Nadzkuru, kita akan menyebut al-ana sekarang haqqal mar'a 'ala rajul, hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Tsumma nadzkuru ba'da dzalika haqqar rajul 'ala al-mar'a, lalu setelah itu kita akan sebutkan hak suami hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. La'allal azwaja yatta'idhuna, agar para suami istri itu bisa mengambil pelajaran. Fayatawasawna bil haqqi wa yatawasawna bis sabri, ya, agar kemudian mereka bisa saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ya, inna linisaikum alaikum haqqa, sesungguhnya bagi istri-istri kalian ada hak yang wajib kalian tunaikan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib. Gimana? Sudah 8:30, lanjut no? Ditunaikan pekan depan ya. Kalau telat sih, nggak ngantuk berat mau, subhanallah ya Allah. Wis kayak kudu njelungup rasane. Akhirnya mandek jagrak semeneng, terus cari kesibukan biar ngantuknya hilang. Begitu ngantuk hilang baru berangkat lagi. Ya, karena bahaya. Di samping juga tadi ada macet, ada kecelakaan di mana tadi ya? Sebelum Sukorejo, jadinya panjang. Baik. Sudah cukup, tidak ada pertanyaan? Ada. Total, monggo. Jika ingin menikahi seseorang, laki-laki menikahi wanita tapi ada niat untuk menguasai hartanya, Ustadz, apakah itu termasuk nikah yang tidak dibolehkan? Menguasai hartanya, subhanallah. Baik, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati seseorang. Ya, kalau dia niatnya itu adalah menipu, maka Allah tahu tadi itu, man ghassana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Kalau masalah hukum syari pernikahannya, kalau sesuatu terpenuhi syarat dan rukunnya ya sah. Tapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sarair, Allah mengetahui segala perkara yang dirahasiakan dalam dada. Allah Maha tahu. Nah, di sana bedanya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mungkin dia bisa menutupi niatnya di hadapan manusia, tidak bisa menutupi niatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Pertanyaan berikutnya,
Bagaimana seharusnya sikap kita saat istri tidak bisa berbuat baik pada ortu? Tidak bisa berbuat baik pada ortu saya, bahkan sampai tidak bertegur sapa, padahal saya sudah berbuat baik pada ortunya. Ya apa enaknya? Ya apa enaknya para suami? Ya, istrinya tidak bisa berbuat pada orang tua kita. Kita berbuat baik kepada orang tua dia, dia nggak berbuat baik pada orang tua kita. Apa enaknya? Tidak usah ganti pintu, tambah pintu. Ya, tambah pintu. Nggak usah diganti pintunya, tambah pintunya, biar mereka bersaing. Gitu ya. Baik. Apa jawaban opo? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada istri-istri kita agar menjadi wanita yang salihah, berbakti kepada suami. Nah, bentuk berbakti kepada suami itu bakti kepada orang tua suami, itu tidak bisa dipisah. Itu tidak bisa dipisah, gitu ya. Berbakti kepada suami itu bentuknya berbakti kepada orang tua suami, mertuanya. Tidak akan bisa seseorang berbakti kepada suaminya lalu dia berbuat buruk kepada orang tua suami, itu sudah itu kontrol apa jenenge? Kontradiksi. Tidak bisa itu. Dia tidak akan pernah bisa membuat ridho suaminya, kecuali suaminya ya rotok kuculuk pisan gitu ya, durhaka kepada orang tuanya, bela istrinya. Wahai ini alamat ruwet rumah tanggamu sudah. Ya, durhaka kepada orang tuanya dalam rangka bela istrinya. Udah, silakan dapat bencana dunia akhirat. Karena durhaka kepada orang tua itu termasuk perkara yang yu'ajjalu lahul uqubata fid dunya ma yudakharu lahu fil akhirah. Ya, itu hukumannya diserahkan di dunia, di samping apa? Disiapkan untuknya hukuman di akhirat. Hukuman dia di dunia karena durhaka masuk sama orang tua itu persekot, bukan kafarah, persekot, dan itu kontan. Siap-siap saja mereka yang durhaka kepada orang tua, ya, apakah orang tuanya sendiri atau orang tua suami, sama saja, ya, siap-siap hukuman di dunia kontan, disegerakan, itu kata Nabi sudah, ya, dan apa yang dikatakan oleh Nabi pasti terjadi. Yu'ajjalalahu apa fid dunya ma'amayat takhirahu lahu fil akhirah. Kama kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam saya membahas hadis ini di Syarah Adabul Mufrad di Pandaan, ya, atau di Brigen, masalah itu. Jadi siap-siap sudah. Kalau sampai durhaka kepada orang tua, apakah itu orang tuanya sendiri lebih-lebih atau orang tua suami, pasangan atau istri, siap-siap sudah. Ya, siap-siap hukuman di dunia sebelum akhirat. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, agak panjang Ustaz. Berarti jawabannya istri tertangkap basah selingkuh, bahkan sampai berhubungan badan, suami berusaha tetap menerima kembali karena pertimbangan anak-anak masih kecil, namun istri tetap merasa tidak apa-apa pisah dan beranggapan bisa hidup tanpa suami alias wanita karir. Suami juga bekerja berpenghasilan lebih besar dari istri. Bagaimana sebaiknya sikap suaminya? Ini tidak bisa dijawab umum, ya. Harus konsultasi pribadi. Tidak bisa dijawab umum. Konsultasi pribadi, datang kepada ustadz yang sepuh, tanya. Saya ini masih belum sepuh, ya. Jenggotku saya ireng kabeh kan sing putih, ya. Datang kepada yang sepuh. Ya, karena itu dalam masalahnya, ya, masalahnya dalam, ya, tidak bisa dijawab seperti itu, kasus seperti itu di majelis taklim, tidak bisa dijawab, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara meminta maaf kepada suami yang sudah meninggal?
Ya gak iso. Minta maaf kepada suami, sudah meninggal, gak iso, gak bisa sudah. Tapi kalau melakukan kebaikan atas nama suami masih bisa. Kalau minta maaf gak bisa sudah. Apa tekan nang kuburane Mas sepuro anakku yo. Nah, gak bisa sudah. Minta maaf itu hanya berlaku kalau yang diminta maaf masih hidup. Kalau sudah wafat tidak ada kesempatan untuk minta maaf. Lalu yang ada adalah kafaroh. Kafarohnya bagaimana? Berbuat baik atas namanya, banyak beristighfar untuknya, sedekah untuknya, menyambung tali rahim suaminya. Itu yang bisa dilakukan. Kalau minta maaf sudah tidak bisa. Terus gimana nanti di akhirat? Wallahu alam. Ya Allah yufassilu bainahuma. Allah yang akan mengurusi, memutuskan perkara di antara keduanya. Kalau ada kezaliman di antaranya, makanya perbanyak amal soleh. Di antaranya adalah berbuat baik ya, atas nama suaminya, sedekah atas nama suaminya, banyak beristighfar untuk suaminya dan seterusnya. Dan itu berlaku bukan hanya kepada suami, kepada siapapun. Ya, tatkala kita punya kesalahan kepada seseorang, kita belum sempat minta maaf, belum sempat untuk mendapatkan ridhonya, dia sudah wafat, tidak ada kesempatan minta maaf. Lalu apa kafarohnya? Istighfar untuknya, menyantuni anak dan keluarganya. Kalau dia punya hutang, dibayarkan hutangnya. Nah itu ya, dengan hal itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab ya diputuskannya perkara dengan kebaikan nanti pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat Allah yang menentukan segala urusan. Seperti itu. Nah, Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memberi pemahaman kepada istri ketika istri punya kegiatan pekerjaan freelance di luar rumah untuk senantiasa menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga interaksi dengan lawan jenis? Ya namanya. Mungkin yang dimaksud di sini istrinya kebetulan tidak ikut ngaji gitu Ustaz. Maksudnya nggak ngaji gitu Ustaz. Iya, suaminya harus belajar gimana cara memberikan nasihat. Ya, kemudian suaminya harus memberikan nafkah yang cukup. Kasih nafkah yang cukup, selesai urusan. Dek soal di omah wis tak cukupi, kan selesai urusan kan gitu ya. Tapi akan beda seandainya suami tidak mencukupi istrinya. Akhirnya gak usah kerja. Sampeyan oleh, lah sampeyan kayak aku nafkah piro, lah kan mumet ya suami ya seperti itu. Jadi yang pertama tadi itu ya, nafkahnya diperhatikan, usahanya diperhatikan. Kemudian ya memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya nasihat ya. Jangan bersikap napa jenenge superior di hadapan istri ya. Ya memang suami itu memerintah ya, memerintah dan melarang itu punya hak, tapi jangan bersikap napa superior, betul nggih istilah niku nggih. Wis pokoke aku kudu ditaati ya, kalau enggak begini dan seterusnya enggak. Ya yang ada adalah nasihat dari hati ke hati yang disampaikan dengan penuh rasa kasih sayang, bukan dimarahi. Orang dimarahi itu beda dengan dinasehati. Ya. Ada seorang suami, dia marah sama istrinya. Lalu saat pengajian dia jemput saya, Ustaz, saya jemput Ustaz. Oh iya kok tungaren gitu ya. Biasanya gak tahu jemput, kita jemput ya. Ternyata di perjalanan itu cerita tentang apa namanya masalah dengan apa istrinya. Jadi itu tiba-tiba pengen konsultasi. Nggak kok tungaren menjemput gitu ya. Ternyata konsultasi. Dia maunya saya sudah sumpah di rumah, Ustaz, pengen tak pergi kemana gitu. Ada masalah dengan istrinya. Tunggu kita nasihati, bukan begitu cara memberikan nasihat. Justru nasihat yang paling didengar adalah nasihat ranjang. Itu didengar. Nanti malam pulang saya bilang gitu ya.
kemudian apa namanya berhubungan anjang, setelah itu selesai gitu ya, kemudian istrinya di samping dipeluk, biasa habis apa berhubungan, lalu berikan nasihat apa namanya yang baik dari hati ke hati, setelah menampakkan cinta seterusnya. Lah istrinya langsung apa? Manut. Istrinya bilang, aduh tak kira njaluk rabi maneh sampai jadi gitu ya. Dan seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, cari momen-momen yang pas, momen yang tepat, momen yang bahagia, momen yang menyenangkan, nasihat disampaikan seperti itu. Dan ini memang tugasnya suami, itu tanggung jawab suami. Qawwam tadi itu, dia yang menciptakan suasana seperti itu dalam rumah tangganya ya. Kalau suasana tidak nyaman, suami yang tanggung jawab. Kenapa rumah tanggamu nggak nyaman ya, cari momen agar nyaman ya, kamu yang buat nyaman. Sekalipun misalkan ternyata istri yang nggak membuat nyaman, suami tanggung jawab. Kenapa kok nggak nyaman? Ya apa yang tanggung jawab siapa? Wis pokoknya sing lanang tanggung jawab wis. Welek gak elek ya, LP elek yang tanggung jawab wong lanang. Suami pokoknya tanggung jawab ya, apapun isi daripada rumah tangga itu ya, seperti itu. Jadi dari momen yang tepat adalah memberikan nasihat, momen yang membahagiakan, momen yang menyenangkan ya. Diantaranya tadi itu dalam urusan ranjang, setelah selesai gitu ya, masing-masing sudah mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang habis berhubungan suami istri, sampaikan nasihatnya. Saat itu pikiran itu kan plong, terbuka, sudah nyaman, damai, maka nasihat itu biidznillah bisa diterima, tapi dengan cara yang baik ya. Kan tidak mungkin lah habis berhubungan suami istri kemudian muring-muring, mungkin nggak? Ya seperti itu ya, sama sekalian rahimani rahimakumullah taala. Baik. Nah, baik, dari WA sudah selesai pertanyaan. Barangkali dari ruangan ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada yang bertanya Ustaz rupanya Ustaz. Hatam rupanya Ustaz. Keluarga bahagia berarti kalau masalah. Sampun Ustaz. Sudah. Tapi ya, demikian insya Allah pertemuan dekat depan kita akan mulai masuk dalam hak-hak para istri insyaallah taala. Kita akhiri wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.